wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cijore, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Cijore, yang saya hormati pula para pengurus komite yang alhamdulillah hari ini tampak hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif sekolah. Nah, ini adalah merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan lancar dan juga ilmu yang akan kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi mohon maaf, tentunya Bapak dan Ibu, saya bukan menggurui, tetapi sekali lagi kita sharing, berkolaborasi demi kemajuan sekolah ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri 1 Cijore kepada yang terhormat Ibu Wawat Setiawati MMPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewan Guru yang saya hormati, juga pengurus komite yang saya hormati pula, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua bisa berada di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, termasuk kita semua dan keluarga mendapat syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan karena di kita ya, di SD kita ada guru calon penggerak, udah termasuk ya para mennya. Oh, masih calon guru penggerak ya. Nah, untuk itu kita semua supaya menyerap ilmunya ya, marilah kita mendengarkan ilmu dari calon guru penggerak kita, yaitu Pak Ramlan. Mudah-mudahan ilmu yang beliau nanti berikan kepada kita ada manfaatnya, karena kita semua baik kepala sekolah, guru, komite itu harus menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana budaya positif itu nanti kita dengarkan arahannya dari Bapak Ramlan sebagai calon guru penggerak. Untuk itu saya persilahkan kepada guru penggerak dan saya persilahkan kepada Ibu dan Bapak untuk mengikutinya arahan dari Bapak Ramlan. Rupanya hanya itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Cijore. Baiklah, Bapak dan Ibu, sekarang mungkin langsung saja saya akan menyampaikan materi yang tentang budaya positif ya, tentang budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu juga bertanya-tanya ya, apa sih
budaya positif itu dan pentingnya apa budaya positif itu di sekolah. Izinkan mungkin saya menyampaikannya sambil berdiri. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya Muhammad Ramlan Jaini, jadi CGP Angkatan 6 Kabupaten Sukabumi dari SD 1 Cijure ini. Sebelum ke budaya positif, mungkin Bapak dan Ibu juga pernah ya mendengar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin pernah juga kemarin mengikuti pelatihan IKM ya. Nah, jadi pendidikan itu apa sebenarnya ya? Jadi kalau kita sebagai guru kan harus tahu ya, sebenarnya mendidik itu apa sih tujuannya gitu ya. Nah, di sini yang disebut dengan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sini ada kata menuntun. Kalau menuntun itu kita mengarahkan ya. Mengarahkan apa? Mengarahkan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alamnya ya, maupun kita mendidik harus sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, kodrat zaman itu ya kita sekarang zaman teknologi jangan ketinggalan ya. Gurunya juga harus melek teknologi. Nah, kalau kodrat alam tentu saja kodrat bawaan, bisa lingkungan ya. Contohnya seperti ini kodrat alam. SD Negeri 1 Cijure berada dengan daerah pesawahan. Bagaimana kita mendidik sesuai dengan lingkungan yang dekat dengan anak? Contohnya kan seperti itu. Ataupun kodratnya, kodrat bawaan dia nih ya. Kalau di dalam ini ya, kalau saya dapat sesuai fitrahnya ya, seperti itu ya. Nah, ini sekilas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu harus menuntun. Jadi diibaratkan seperti ini katanya Bu. Diibaratkan seperti petani yang menanam padinya di sawah ya. Dimulai dari menyiapkan lahannya dulu bagaimana ya. Terus menanamnya, memupuknya sampai mendapatkan yang memanennya, hasilnya seperti apa. Itu kan tergantung kita ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke budaya positif. Budaya positif itu apa? Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, dan lain-lain. Itu ya budaya positif. Mungkin budaya positif di sini juga sudah dilaksanakan sebenarnya ya. Contohnya mungkin setiap hari ya, tiap kelas itu kan sholat duha bersama gitu kan. Itu adalah salah satu budaya positif yang ada di sekolah. Nah, tentunya bukan hanya itu saja budaya positif itu, termasuk juga kita sebagai guru ya, mengajar anak itu harus dengan budaya positif. Begitupun anak juga belajar harus dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini berkaitan dengan apa? Nah, tentunya ada nilai-nilai kebajikan universal, kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, rajin, dan lain-lain. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ini di IKM ini ya, kita dituntut untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja sih
profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan koba, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Bagus. Iya, seperti itu ya. Ini adalah proses. Jadi kita itu tadi menuntun anak supaya menjadi anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Betul, yang utama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti itu ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ya tentunya dalam menciptakan budaya positif ini ada istilahnya, ada disiplin positif ya. Nah mungkin kalau mendengar kata disiplin, Bapak dan Ibu terbersitnya apa? Mematuhi aturan gitu ya. Kalau tidak memenuhi aturan dihukum ya. Mungkin seperti itu. Jadi dalam budaya kita mana kata disiplin kadang dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh, kita membuat tata tertib sekolah atau peraturan sekolah ya. Berarti itu kita yang membuat tata tertib berkeinginan agar anak itu mematuhi tata tertib ya, seperti itu aturan. Kalau tidak ada sanksinya gitu ya. Sanksinya bisa berupa hukuman dan yang lain-lain. Nah ternyata jadi disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi tanpa paksaan, ya. Jadi kita tadi tidak seharusnya menghukum gitu ya. Menghukum itu adalah jalan terakhir sebenarnya. Betul kan Pak Ustadz ya? Seperti itu. Tapi bukan tidak membuat aturan lagi ya? Bukan tidak membuat aturan. Nanti di sesi selanjutnya ada aturan dan yang lainnya. Selanjutnya tentu saja disiplin ini orang melakukan sesuatu itu kan ada motifnya ya. Seseorang itu melakukan sesuatu diantaranya tadi untuk berdisiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tentu saja itu berlaku kita juga ya sebagai guru, berlaku juga sebagai murid. Contohnya seperti ini, kita ke sekolah mau mengajar, tidak ada pimpinan, ya, misalkan ya seperti itu. Atau misalkan kita takut tuh karena ada pimpinan, kita takut ditegur dan yang lainnya. Itu contohnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tadi ketika kita datang ke sekolah ingin pagi-pagi sekali, ternyata kita ingin mendapat imbalan berupa pujian, misalkan seperti itu ya. Kecewa. Nah, nanti kalau tidak mendapatkan pujian, kecewa. Itu adalah motivasi eksternal. Begitupun kita kepada anak kan seperti itu yang kita lakukan selama ini gitu ya. Tetapi ada yang lebih bagus, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya tadi tetap ya datang ke sekolah, mau ada pimpinan ya, mau tidak ada, mau dikasih hadiah, tapi itu sudah menjadi nilai yang tertanam dalam diri kita.
ya, bahwa kita ke sekolah itu ya harus tepat waktu, meskipun orang lain tidak. Nah begitupun anak juga harus seperti itu, harus mempunyai motivasi internal, ya, melakukan disiplin itu karena apa? Jadi contoh anak diberi tugas piket, ya, bukan karena takut hukuman atau mendapatkan imbalan, tapi sudah menjadi nilai dalam dirinya bahwa saya harus menjalankan piket karena itu merupakan tanggung jawab saya, seperti itu, ya. Nah itu ya Pak. Nah, contoh di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, mana dari ketiga ini yang sering kita lakukan? Nah, contoh, jadi Bapak dan Ibu berlaku di rumah juga nih bagi orang tua, ya. Bagi orang tua juga perlu memahami karena apa? Jadi sinkron nih di sekolah seperti ini nih, ya. Orang tua juga sama di rumah. Contohnya ya hukuman. Contohnya kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman seperti ini, guru marah, murid dihukum push up 15 kali misalkan, ya. Padahal PR-nya apa? Matematika. Disuruh push up 15 kali, nyambung tidak? Tidak nyambung, dan juga tadi menyakitkan tentu saja, ya. Terus ada konsekuensi. Nah ini dulu tegas, murid diberi konsekuensi mengerjakan PR waktu istirahat, ya. Ini konsekuensi kan? Itu harus konsekuensi. Kamu tidak mengerjakan, tetap harus mengerjakan PR, tapi waktunya tadi orang lain waktu istirahat, kamu nyambungnya. Selanjutnya ada yang namanya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah ini di garis bawah, ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya misalkan bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Guru menanyakan ke anak tersebut, apa nih yang sudah kita sepakati bersama? Oh, kita itu harus bertanggung jawab. Terus membantu murid menyelesaikan masalahnya. Apa masalahnya? Kamu tidak mengerjakan PR. Oke, guru membantu nih. Bagaimana Bapak atau Ibu bisa membantu? Apakah perlu misalkan mendapatkan bantuan dari teman dan yang lainnya, ya, seperti itu. Itu perbedaannya Bapak dan Ibu, ya. Jadi hukuman itu tadi bisa diterapkan, cuma itu jangka pendek, ya, jangka pendek, ya. Tetapi kalau restitusi itu melatih anak untuk bertanggung jawab, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, pernah nggak dengar dihukum dengan penghargaan? Ya, dihukum dengan penghargaan. Ada istilah seperti itu. Jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ya. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Contoh, kalau misalkan orang tua menyuruh sholat, ya, sok kamu harus sholat, nanti dikasih uang. Terus kadang ketergantungan, ya. Itu contohnya. Jadi dampak pemberian penghargaan menurut dosen, ya, ini yang pertama, penghargaan tadi jelas menghukum, terus mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan. Bagaimana Bu merusak hubungan itu? Coba di kelas ada orang misalnya, oke, kamu bisa menjawab, ini dikasih Bapak pensil. Yang tidak mendapatkan pensil bagaimana? Pasti ada kecemburuan, ya. Akhirnya, ya, kadang menurut kita itu memberikan motivasi, tapi memang memberikan motivasi hanya jangka pendek, kan, bukan dari internalnya.
ya seperti itu, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Itu ya secara singkatnya. Selanjutnya, jadi kadang kita menganggap bahwa penghargaan itu apa tadi? Bagus, tapi ternyata kadarnya sama juga dengan hukum. Tadi ada ketergantungan juga kan. Kalau karena hukuman, karena takut. Kalau ini mah ada yang diharapkan, seperti itu. Nah ini nih, guru kita ada di mana? Ada 5 posisi kontrol dan penerapannya. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Nah, yang pertama, penghukum. Contoh, langsung ke santai saja ya. Kamu selalu terlambat mengerjakan tugas. Kapan bisa tepat waktu? Sekarang berdiri di depan kelas. Nah, itu adalah menghukum. Coba ini ibu komite orang tua ya, di rumah seperti apa? Ya, kamu di tengah sholat disuruh sholat hese. Tapi kadang kita yang menyuruhnya juga belum sholat. Seperti itu ya. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Jadi nanti ada perasaan bersalah nih kepada anak. Contoh, ibu, bapak sangat kecewa sama kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu? Ya, kalau di rumah misalkan, ibu, bapak capek-capek mencari uang misalkan, ya. Tapi misalkan perilaku kamu hanya seperti itu kan membuat rasa bersalah ya. Aduh, anak akan merasa bersalah. Tapi efek psikologisnya juga tidak bagus. Memang mungkin secara tadi jangka pendek bisa ya, tetapi tadi efek jangka panjangnya. Teman. Nah ini kita berposisinya sebagai teman. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Kadang kita seperti itu ya. Tapi kan itu tidak juga melatih tanggung jawab kan kepada anaknya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini teman kan bagaimana ya, sikap teman dengan teman. Kalem lah. Kan seperti itu ya. Selanjutnya, pemantau. Ini ada pemantau. Peraturannya apa nih yang kita buat? Konsekuensinya apa? Nah ini lebih penting ya. Tadi pemantau, peraturannya apa? Kita menanyakan peraturannya apa dan konsekuensinya apa? Apa nih yang sudah kita membuat kesepakatan dengan anak? Kalau misalkan tidak mengerjakan piket, tapi tadi kalau bisa jangan menghukum ya, tetapi konsekuensi. Jadi konsekuensinya harus tepat juga. Di beda bahasa. Ya. Selanjutnya manajer. Nah mungkin ini paling ideal. Apa yang kita yakini? Kita dijawab dulu. Pak Ustaz, kalau misalkan dalam agama itu sudah tingkatan apa itu? Kita sudah meyakini kebenarannya bahwa kita melakukan sesuatu bukan karena ganjaran atau karena hukuman kan gitu ya. Itu muflisin. Nah muflisin katanya kan seperti itu. Jadi apa yang kita yakini? Contoh misalkan ada anak melakukan kesalahan, kesalahannya misalkan di kelas, contoh di kelas 4 mumu misalkan. Jadi mumu mengacak-acak peralatan di kelas. Kita tanya, tapi sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan belum di kelas? Ya, keyakinan kelas yang kita sudah buat apa? Misalkan bertanggung jawab. Jadi berarti anak itu harus memahami dulu tanggung jawab itu seperti apa. Ditanya ke anak, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Tidak, seperti itu. Terus apakah kamu bersedia memperbaikinya?
Begitu ya. Sebenarnya arahnya sama tadi ya, untuk memperbaiki ya semuanya ya. Tetapi tadi caranya ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya seperti itu. Mungkin kita selama ini ada di posisi yang mana gitu kan, seperti itu. Pemimpin orang yang manajer. Ya kadang kita menjadi penghukum ya, pembuat rasa bersalah ya, kan gitu ya. Pembuat rasa bersalah teh Pak, apakah kita merasa hampura can bisa ngadidik udah gitu. Apa kita yang merasa bersalah? Jadi anaknya, kita membuat anak itu merasa bersalah. Seperti itu. Pembuat ya. Ya, pembuat merasa bersalah. Kan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Tekan aya guru teh kibu punten ya Pak, punten ya. Jadi budak teh bisa teh salah abdi we guru itu tah maksudnya. Itu teh Pak sanes. Jadi emang sikap kita sebagai gurunya ya, Iya. sikap kita sebagai gurunya, kita tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi si murid itu supaya bisa menjadi merasa bersalah. Akibat tadi ya, kita karena kecewa, kita membuat anak merasa bersalah, gitu kan, seperti Bukan kita yang bersalah. bukan seharusnya kita yang bersalah kan. Ya. Kita menyadari kesalahan saya. Nah, berarti itu adanya di manajer. Ya, seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja, gitu ya? Ada beda ya, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawaban Bapak dan Ibu apa? Ditilang. Ya ditilang. Takut ditilang. Tetapi kan untuk keselamatan, karena kita iya, karena kita menyadari keyakinan kita bahwa dengan menggunakan helm itu ya kita akan selamat gitu ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya tadi seperti tadi, kita bukan ingin dipuji, bukan takut dihukum, tapi sudah menjadi keyakinan kita bahwa datang tepat waktu itu baik buat kita, kan seperti itu. Jadi kenapa tadi tidak peraturan atau keyakinan? Kadang kan peraturan itu ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi buat untuk dilanggar nih. Tadi kan kembali lagi ke belakang, motifnya tadi ya, motivasi eksternal gitu ya. Nah tapi ini adalah mendukung motivasi intrinsik. Jadi yang datang dari dalam diri sendiri gitu kan ya. Saya sholat tepat waktu. Mungkin tadi sudah mencapai apa? Muhsinin kata Pak Ustadz ya. Bukan takut kena dosa, tapi itu sudah menjadi keyakinan kita bahwa kita harus menghamba kepada Tuhan ya. Apa yang diperintahkan Tuhan itu. Jadi ada apa? Rasa apa? Cinta ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah contohnya seperti ini. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, timbullah budaya positif. Nah peraturan kelas itu buatlah menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu seperti apa? Contohnya, peraturan kelas contohnya seperti apa? Datang tepat waktu, tidak boleh membuang sampah. Coba kalau datang tepat waktu dengan tidak membuang sampah sembarangan, keyakinannya apa? Tadi keyakinan universal, berarti kan tanggung jawab. Kalau anak sudah memiliki keyakinan tanggung jawab, ya tidak mungkin datang tidak tepat waktu, tidak mungkin membuang sampah sembarangan. Ya itu berat ya tugas kita ternyata gitu kan ya. Tidak membuang sampah mah itu mah turunan dari keyakinan. Nah seperti itu, betul Pak Ustaz, seperti itu.
Selanjutnya, setelah kita keyakinan kelasnya mantap, terciptalah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan membentuk budaya positif. Jadi budaya positif itu kan sudah mengakar kebiasaan, sudah tidak lagi disuruh-suruh, kan seperti itu ya. Guru datang tepat waktu, sudah tidak lagi disuruh-suruh, tapi akan berjalan, sudah menjadi budaya. Itu ya. Contoh, ini prosesnya misalkan membentuk keyakinan kelas. Kita tentu saja yang pertama harus menjelaskan dulu ya apa itu keyakinan kelas ya. Selanjutnya setiap anak itu menuliskan keyakinan kelas, atau misalkan tadi bisa berupa aturan atau keinginan, ingin apa sih di kelas ini gitu kan ya, dituliskan terus diinventarisir. Nanti ternyata oh isinya tadi datang tepat waktu ya, apalagi ibu bapak tidak boleh membuang sampah sembarangan dan yang lainnya. Nanti diinventarisir nih, dikelompokkan. Itu termasuk keyakinan yang mana? Apakah tanggung jawab kan? Dan yang lainnya. Setelah itu baru dibuatlah keyakinan kelas tersebut, ya. Ditempel nanti di dinding kelas seperti apa, dan itu menjadi pengingat ya bagi anak-anak kita dan juga kita tentunya sebagai guru. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa menerapkannya ya, membuat keyakinan kelas. Asalnya mungkin berupa aturan-aturan. Ada yang kalimat negatif ya tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi nanti dikelompokkan nih, ini termasuk keyakinan kelas yang mana gitu kan ya. Seperti itu. Apakah contoh tadi tidak membuli teman, apa keyakinan kelasnya? Saling menghargai, kan seperti itu ya. Tidak berisik ketika tidak berisik ketika pembelajaran berlangsung misalkan, itu maksudnya ke saling menghargai, kan gitu ya. Jadi di dalam kelas itu timbullah nanti budaya positif dari keyakinan tersebut. Selanjutnya tadi kita membahas tentang restitusi ya. Tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, anak tersebut bandel, misalkan memecahkan kaca, misalkan pernah kejadian memecahkan kaca. Ternyata kalau kita misalkan memponis anak tersebut, maneh mah bandel, sudah menanamkan apa ke anak tersebut. Tetapi lakukanlah restitusi. Tadi ya, posisi kita sebagai manajer misalkan ya, ditanya, terus kenapa kamu melakukan tersebut? Terus apa nih keyakinan yang kamu yakini di kelas? Ya, selanjutnya bersediakah kamu misalkan memperbaikinya? Coba bagaimana kamu bertanggung jawab? Dan anak disebut tersebut dilatih untuk memecahkan masalah, ya, dan bertanggung jawab. Jadi memecahkan masalah tadi, aduh kumaha ya. Tapi bukan kita yang menyuruh ya. Oh ya Pak, kalau begitu saya akan memperbaikinya misalkan. Coba bagaimana kamu cara memperbaikinya? Kamu punya uang? Tidak Pak, tapi misalkan saya akan mencicilnya. Ya, tapi kamu harus mencicilnya, tapi harus kamu bertanggung jawab ya dengan cara mencicilnya. Tapi sisihkanlah dari uang jajan kamu, misalkan seperti itu. Ya, anak misalkan tidak merasa terhakimi, tetapi kita secara tidak langsung melatih anak untuk bertanggung jawab. Contoh, ya kita kan selalu instan, spontan ya.
mah main bola kan seperti itu ya. Itu sering kita lakukan. Saya juga sering, bukan sering ya, jadi kadang kita melakukan secara refleks ya. Mungkin sudah terbiasa seperti itu. Nah, dengan adanya tadi paparan tentang budaya positif ini, yang diharapkan kita berjalan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, mungkin kalau ibu di rumah bagaimana? Di rumah juga sama ya. Kadang orangnya kita langsung memvonis anak ya, Pak dong, memang. Tetapi tidak diberi pengarahan oleh kita, ya. Tapi harus diarahkan seperti itu. Kamu itu melakukan itu kenapa? Gitu. Ditanya. Terus nanti di akhir anak itu tetap harus bertanggung jawab, tetapi caranya, ya, caranya harus benar. Selanjutnya, jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tetap harus tertanam kesadaran dalam diri anak tersebut. Itu ya tujuannya. Nah, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Contoh yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya kalau ini ya, kita kan menyanjung-nyanjung dulu deh, biasa nih, menyanjung-nyanjung dulu gitu ya. Ini contoh yang misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya, supaya menyadarkan ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Awalnya kan seperti itu. Jangan misalkan, mana yang salah, kamu salah, bukan seperti itu ya. Tetapi ya, terus kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, gitu kan. Itu kan di sisi lain juga melatih anak untuk bisa memecahkan masalah ya, berpikir. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Contohnya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oh tadi tanggung jawab dan yang lainnya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itu ada solusinya ya. Jadi ada solusinya, kita memberikan solusi atau mereka mencari solusinya sendiri. Kita tadi hanya menuntun ya, mengarahkan mereka. Nah, itu mungkin ya tentang paparan tentang budaya positif itu seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu. Jadi kita berharap antara guru, orang tua dan murid saling bersinergi ya, seperti itu. Nah, mungkin ini ada apa? Tapi ini contoh ya, contoh praktek yang dilakukan oleh gimana ya? Ini contoh, tapi bukan berarti anak tersebut bermasalah. Kemarin Talisa ditarik dulu ya. Nah, disunting katanya seperti itu, tapi tidak ada suaranya ya, tapi nggak apa-apa. Jadi di situ ada menanyakan dulu yang menyentabilkan identitasnya. Kamu kenapa melakukan hal tersebut, gitu kan? Ya. Ya, di BP dengan tadi segitiga restitusi ya. Di BP-nya dengan segitiga restitusi. Jadi di BP-nya jangan langsung kamu salah, begitu kan gitu ya. Kamu salah, tetapi coba kita jalannya jangan langsung gitu ya.
Wirang. Tonggang Wirang, beres. Ada orang kan suka Wirang. Yang buas kan? Yang buas. Betul. Tapi kalau misalkan kalau anak melakukan kesalahan, kita tuh belum puas kalau belum merasa bersalah gitu kan. Jadi istilah nama apalagi menghukum gitu kan. Tetap anak harus merasa bersalah, tetapi caranya harus merasa bersalah. Tutupi keaibannya. Nah, seperti itu. Jadi ketika mereka kembali ke kelas dengan teman-teman yang lainnya, ya, Biasa. tidak seperti menjadi terdakwa. Karena kan sekarang menjadi terdakwa ya, seperti itu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, pemaparannya dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya dimohon kepada Pak Ustadz Hasan untuk berdoa untuk menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa salli wa ta'ala qawli sahabati rasulina amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li'adhimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi anta syukrana wa si'a wa anta syukra amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.